Masyarakatnya yang merasa jangan-jangan gua lu tipu selama ini, lu bilang lu insinyur tapi enggak, lu jadi presiden gue, kan bahasa terangnya kira-kira begitu. Nah ini yang dituntut oleh masyarakat. Ya. Masalah ini udah basi, Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali yang salah juga. Nah, disinilah yang saya ini kan akan menggugat kenegarawanan Pak Jokowi. Sudahlah, Pak Jokowi keluarkan saja apa yang dia miliki. Setelah itu semua clear terbukti. Kalau toh memang beliau mau mengambil langkah hukum, silakan ambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang beliau rasa pasti. Saya juga ingin mengklarifikasi Ferdinand dengan pernyataannya bahwa Gibran itu menjadi beban bagi Prabowo. Kalau saya nggak sepakat dengan itu, karena Prabowo sendiri mengatakan kepada publik bahwa sampai hari ini Gibran itu kerjanya on the track. Ya, kita tidak menjernalisir, tetapi setidaknya banyak perbincangan publik terkait dengan peran Gibran di tengah pemerintahan Pak Prabowo Subianto saat ini yang belum bisa memberikan sesuatu, membuktikan dirinya bahwa dia memiliki kapabilitas layak untuk menjadi wakil presiden. Debat seru terkait sikap mantan Presiden Joko Widodo yang enggan melayani permintaan tim pembela ulama dan aktivis menunjukkan ijazah aslinya kepada publik, tersaji di podcast Akbar Faisal, antara politisi Nasdem Irma Chaniago dengan mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Huta HN. Sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo Gibran, Irma Chaniago begitu bersemangat membela Gibran Rakabuming dan sekaligus membela Jokowi sebagai orang yang disebut paling berjasa mengantarkan Prabowo Gibran bisa terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 hingga 2029. Sementara di sisi lain, Ferdinand Huta HN yang kini telah beralih meninggalkan Partai Demokrat berada di sisi publik dan kelompok yang menginginkan agar Jokowi bersedia menunjukkan ijazah aslinya untuk dilakukan uji forensik untuk membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Bagaimana keseruan debat keduanya? Simak selengkapnya di video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Ya, basi loh ya, masalah ini udah basi, Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya, itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya 2019. Ya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga kita masih lihat mau mulai ini ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya, menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah dia jawab seperti itu. Nah soal asli atau palsu kan
institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab, terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Coba. Terima kasih Bang Akbar. Ya pertama saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Bahkan masyarakat, sekelompok masyarakat sudah menyasar kepada wilayah private Pak Jokowi ke kediaman beliau. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut. Contohnya bicara tentang uang palsu, kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Nah sekarang yang mau kita lihat sekarang, apa sih soalnya yang terjadi? Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Nah ini kembali sebetulnya saya juga menyayangkan sikap Pak Jokowi dalam hal ini. Seharusnya Pak Jokowi kemarin-kemarin ini tidak lagi berkutat di hak, tetapi di kewajiban. Ini adalah merasa publik yang datang ini, masyarakat yang datang ini juga merasa punya hak untuk meminta klarifikasi dari Pak Jokowi karena beliau pernah menjadi presiden. Ya, karena isu ini sebetulnya sudah sejak beliau dari presiden. Nah, masyarakat merasa berhak untuk mengetahui keaslian dari Pak Jokowi, bukan hanya sekedar. Ya, maksudnya itu ya udah ditunjukin saja. Nah, jadi kalau begini saya lihat Pak Jokowi juga ini dari penilaian saya salah mengambil sikap dalam hal ini. Jawaban dari kemarin sampai hari ini mengatakan tidak akan menunjukkan. Bahkan tadi saya membaca di media beliau menunjukkan kepada teman-teman wartawan tapi dilarang memfoto. Nah, ini kan kenegarawanan Pak Jokowi. Saya juga menggugat dan menuntut di sini supaya segera masalah ini clear. Masalah bangsa ini banyak sekali. Kok energi kita habiskan terkuras seluruh negeri ini ngurusin sesuatu yang urgensinya menurut saya saat ini sudah tidak ada. Seperti tadi, kalaupun terbukti palsu, memangnya mau apa lagi? Kalaupun asli, terus kita mau apa? Kan persoalannya sudah tidak ada. Adapun yang bicara nanti kebijakan Jokowi itu semuanya batal. Oh, tidak demikian pemahamannya. Ada gugatan seperti itu ya? Ada yang bicara seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa keabsahan Pak Jokowi menjadi presiden itu bukan karena ijazahnya, tetapi karena beliau telah mengucapkan sumpah menangkan pemilu dan membacakan sumpah di hadapan MPR. Kan itu yang membuat dia bisa menjadi presiden, bukan soal ijazahnya. Jadi banyak pemahaman-pemahaman yang salah juga. Nah, disinilah yang saya juga menggugat kenegarawanan Pak Jokowi. Sudahlah, Pak Jokowi keluarkan saja apa yang dia miliki. Setelah itu semua clear terbukti. Kalau toh memang beliau mau mengambil langkah hukum, silakan ambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang beliau rasa memfitnah beliau. Menurut Anda, kenapa Pak Jokowi seperti tarik ulur, bukan tarik ulur tepatnya ya, seperti menyimpan ini hingga kemudian kok menurut saya ya skala kerusakannya ini meningkat gitu ya. Apa untungnya bagi beliau? Ya inilah yang saya sayangkan dari sikap beliau yang saya sampaikan tadi. Saya menggugat kenegarawanan beliau. Tetapi saya sedikit banyak mengerti langkah-langkah Pak Jokowi ini dalam hal berpolitik. Saya memang membaca bahwa ini ada sesuatu yang tidak mau ditembakkan secara keseluruhan oleh Pak Jokowi, karena permainan ini tidak akan selesai sampai di sini. Ini akan memanjang karena saya perhatikan ini akan menjadi isu yang akan diseret-seret dalam politik, apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran masih punya masa depan politik yang panjang di tahun 2029. Kalau saya perhatikan, ini kunciannya di situ. Ini akan ada yang membawa masalah ini terus sampai ke 2029. Karena kita sekarang ini juga sudah sibuk soal 2029. Nah, apa hubungannya kakak? Ya, apa hubungannya antara situasi ini dengan 2029 apa? Gibran ini seorang wakil presiden saat ini. Beliau punya peluang untuk mencalonkan diri menjadi presiden 2029. Ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk itu, sangat terbuka. Bahkan magnet kesukaan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Berbeda dengan Gibran. Tetapi orang cenderung akan ke Gibran karena Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi yang dijadikan target untuk tanda kutip dirusak, maka karir politik Gibran itu akan
Selesai. Jadi saya lihat ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Sampai di situ. Saya melihatnya di situ. Analisa saya. Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Terus saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu. Karena nggak benar juga. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi Bar. Contoh kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli? Karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus-menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok, kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya. Yang mempertanyakan, ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Uncensored ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Itu kita pernah sama-sama menjadi pendukung Pak Jokowi pada awalnya. Tetapi memang kalau ini pengamatan saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang dianggap publik agak tabu, mungkin bahasanya sampai ke sana, tabu yang dilakukan oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, yaitu bagaimana lolosnya Mas Gibran menjadi cawapresnya. Itu membuat luka di hati masyarakat terhadap Pak Jokowi yang memang pada masa-masa menjelang habisnya masa pemerintahan beliau itu mulai banyak yang kecewa. Tetapi kecewa itu tadinya tidak sampai terungkap karena dianggap ya sudahlah toh banyak yang dilakukan. Tapi kecewa itu menjadi luka ketika sebagian masyarakat menganggap bahwa Pak Jokowi ini melakukan suatu upaya siasah politik, siasah hukum untuk meloloskan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden pada masa itu. Nah, inilah menurut saya yang sekarang menjadi bahan bakar dari pergerakan masyarakat ini. Terutama kalau kita melihat seperti disampaikan tadi, kelompok yang terus turun ini adalah kelompok yang memang menjadi korban. Saya memilih kata korban di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Salah satunya pembubaran ormas-ormas ya, seperti EPI, HTI. Nah, kalau kita lihat ini kan ada benang merahnya semua. Ada tarikannya. Ada tarikannya. Nah, makanya di Expon saya sampaikan, apalagi sih yang mau kita ini? Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus dilanjutkan. Saya malah berharap sudahlah semoga Pak ijazah Pak Jokowi asli. Supaya ini selesai. Karena terbaru pun ada seorang anak muda kader PSI yang mengupload foto ijazah Pak Jokowi itu kan menjadi korban yang habis juga dibully oleh kelompok ini. Segala macam, yaitu saudara Dian Sandi Utama. Saya lihat, perhatikan itu, kemarahan itu tertumpah begitu saja ketika tidak lagi sepikir dengan teman-teman yang melakukan gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya sudah tidak murni kepada soal ijazah, tapi ini sudah soal perasaan terhadap Pak Jokowinya. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi nanti, ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Karena orang-orang yang bergerak di sini kalau kita identifikasi tidak jauh beda dengan orang-orang juga yang melakukan gugatan-gugatan secara politik terhadap Pak Jokowi pada masa pemerintahannya, itu soal sikap-sikap dan kebijakan beliau. Makanya saya sampaikan bahwa ini kita mau apa sekarang?
Karena faktor-faktor ini yang dari publik masyarakat ini tidak akan bisa tenang sampai ini clear. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Karena tadi sudah bukan lagi murni soal menggugat kebenaran, tetapi pelampiasan amarah, pelampiasan dendam. Bagaimana memberikan efek balas dendam terhadap Jokowi, menghajar beliau secara opini, secara politik. Kalau secara hukum apa sekarang? Ada gak yang melakukan gugatan terhadap Pak Jokowi secara langsung? Akan sulit sekarang. Dan pertarungannya sekarang hanya sebatas di opini. Dan memang itu yang saya sayangkan tadi dari Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi tidak lagi bicara tentang haknya. Betul bahwa beliau berhak untuk tidak menunjukkan itu kepada siapapun. Kecuali kepada pengadilan kalau diminta oleh hakim. Itu benar, hak beliau di situ. Nah, disinilah yang saya harapkan tadinya Pak Jokowi akan keluar menjadi negarawan. Menyampaikan, oke, saya akan serahkan ke penegak hukum. Biar penegak hukum yang menyatakan ini sah atau tidak. Tidak usah ke penggugat-penggugat ini. Serahkan saja ke penegak hukum. Apakah ke pengadilan atau ke polisi. Biar mereka, lembaga negara kita menyatakan ini sah atau tidak. Karena sekarang tidak cukup lagi pembuktiannya bisa diterima oleh para penggugat ini hanya dengan statement. UGM sudah menyampaikan. Apa mereka mau menerima? Tidak. Gini Bar, jadi itu sedikit Bar ya. Jadi itu persoalan, sebentar saya selesaikan Kak Irma. Jadi persoalannya sekarang ini bukan lagi soal tentang diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Soal langkah Pak Jokowi, tetapi bagaimana mereka memberikan efek pukulan kepada Pak Jokowi, itulah yang ditargetkan menurut secara saya. Psikologis ya? Secara psikologis. Jadi ini tidak akan selesai persoalan ini. Kalaupun Pak Jokowi menyerahkan itu dibuktikan secara hukum sah, ini tidak akan selesai. Saya bilang tadi akan turun ke Mas Gibran karena kemarahan belum tuntas dan belum selesai. Ya kalau memang seperti itu, terus untuk apa? Untuk apa kita bicarakan masalah pepesan kosong ini? Nggak ada manfaatnya untuk bangsa ini. Untuk apa juga Pak Jokowi menyampaikan yang asli itu ke mereka? Kan sudah jelas. Bawaslu, KPU sudah menerima surat yang ijazah yang sudah dilegalisir. Itu berkekuatan hukum tetap loh. Kan Anda semua orang-orang hukum tahu dong harusnya. Kalau saya jadi Pak Jokowi saya juga nggak mau. Dan kalau mereka masih tetap misalnya kemudian mengarahkan kepada Gibran namanya politik Bar. Menurut saya nggak ada masalah. Ya silakan aja. Peristiwa politik kan nggak pernah berhenti di satu titik. Iya gini. Iya kan? Gini Kak. Apalagi, mohon maaf. Ini kan sampai ada yang bilang Pak Prabowo mungkin karena sudah tua, ya kan, tinggal 3 tahun lagi usianya. Nauzubillah min zalik gitu ya. Ini kan yang begini-begini juga sebenarnya nggak boleh, nggak juga bagus untuk disampaikan. Gitu. Nanti kita ke situ. Enggak, Bar. Saya terus terang Bar, saya terganggu Bar dengan yang begini-begini. Makanya kita bicarakan Kak Irma. Iya, maka saya sampaikan kepada kita semua, nggak apa-apa mereka menggugat silakan. Nah sekarang kan Pak Jokowi juga sudah melakukan langkah hukum. Ya sudah selesai. Berbicara keuntungan politik. Sekarang juga tadi kita sempat menyinggung sedikit. Di satu sisi kita bisa melihat bahwa saat ini Pak Jokowi itu rugi secara politik karena opini negatif terus yang mendera dirinya soal keaslian ijazahnya. Karena ini kan kalau tuduhan ini dipanjang-panjangkan narasinya kan akan keluar kepada penipu lah, pembohong lah, segala macam. Secara opini rugi, tetapi secara frame politik. Dalam politik itu kalau orang ingin selalu menjadi tidak hilang dalam jejak politik, maka harus selalu berada dalam frame. Always be on frame. Jadi seperti itulah teori Pak Jokowi ini memainkan sebuah peran yang patut menguntungkan bagi Pak Jokowi karena beliau tidak pernah hilang dari frame politik kita. Bayangkan sekarang setiap hari pemberitaan terkait Pak Jokowi itu berapa banyak. Dan ini adalah keuntungan. Sudah 2 hari trending topik loh. Trending topik. Hampir setiap hari beliau tidak pernah kehabisan isu. Selalu ada. Dan ini kalau kita mau melihat secara politik, ya beliau diuntungkan. Sangat diuntungkan karena tidak pernah hilang lekang dari ingatan publik. Itu yang saya sampaikan bahwa biar bagaimanapun Pak Jokowi tidak bisa mengingkari atau membantah bahwa dirinya memang sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan politik Gibran. Itu tidak perlu dibantah dan itu sesuatu yang pasti. Pak Jokowi nggak usah bantah. Itu pasti. Maka bagi saya semua ini adalah bagian dari itu. Dari ada isu yang bermain, beliau memang cerdas, bahkan cerdik sudah, di atas cerdas, cerdik untuk memainkan ini. Makanya beliau mengulur tulus tidak mau membuktikan supaya permainan ini tidak kunjung selesai. Karena permainan ini selesai, memang kalau tadi ditunjukkan, oh ini asli, maka segera tutup buku di situ. Tutup buku terhadap ini akan berubah dengan isu yang lain yang mungkin menanggapinya bukan beliau lagi. Seperti yang sampaikan tadi, kalau ujung-ujungnya beralih kepada Gibran nanti, karena ini kan isunya juga sudah banyak dimainkan tentang sekolahnya Gibran. Yang menjawab ini kan tidak mungkin Pak Jokowi lagi. Artinya Pak Jokowi akan hilang dari frame. Nah ini tentu akan menjadi kerugian bagi beliau. Maka permainan ini harus dibuat panjang. Ayo panjang-panjangan napas kita. Kan seperti itu. Nah inilah. Nah sekarang juga maka saya sampaikan tadi,
Kenegarawanan Pak Jokowi di sini kan dituntut sebetulnya, karena biar bagaimanapun ada tanggung jawab moral dari beliau sebagai presiden. Sekarang ada masyarakatnya, meskipun itu secara kuantitas kita nggak usah hitung, ada masyarakatnya yang merasa jangan-jangan gua lu tipu selama ini, lu bilang lu insinyur tapi enggak, lu jadi presiden gue, kan bahasa terangnya kira-kira begitu. Nah ini yang dituntut oleh masyarakat ini. Nah apa juga salahnya Pak Jokowi dengan kerelaan hati, ya udahlah rakyat saya yang sedikit ini gue puaskan hatinya deh, gue puaskan nafsunya, nih loh punya gue asli nih, terserah lu deh lu mau bawa kemana, mintalah secara hukum biar kita selesaikan, kan seperti itu. Karena Pak Jokowi juga sekarang kan mengambil langkah mengumpulkan kuasa hukum, pengacara, tetapi belum ada langkah hukum yang diambil. Akhirnya apa? Orang berstigma juga. Ini jangan-jangan cuma mau gertak-gertak nakut-nakutin aja. Atau Anda ingin mengatakan lebih jauh dari itu, bro, bahwa Pak Jokowi dalam hatinya mungkin senyum-senyum mengatakan, gopreng lu semuanya. Seperti itu kak? Saya melihat Pak Jokowi ini kan kita sudah mengikuti langkah jejak politiknya. Nah, akhirnya ada juga yang membuat orang-orangnya kecewa, tapi ada juga orang yang membuat happy dengan itu. Tetapi saya salah satu orang yang kecewa dengan langkah-langkah strategis politik beliau. Dan termasuk salah satunya ini menurut saya adalah cara beliau memainkan bidak-bidak caturnya. Seperti yang sampaikan tadi, supaya tidak hilang dari frame. Ketika seorang politisi hilang dari frame, maka dia selesai sudah. Sementara Pak Jokowi punya kepentingan beban di pundaknya, yaitu Mas Gibran. Meskipun tadi yang disampaikan Kak Irma bahwa sudah diserahkan ke negara, ke partai politik untuk dibina. Tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan seorang Gibran yang semua kita harus mengakui Mas Gibran memang masih hijau dalam politik dan birokrasi pemerintahan setinggi jabatannya. Tentu Pak Jokowi tidak akan membiarkan itu, dan beliau pasti akan meletakkan tangannya terus di situ dengan berbagai cara pun untuk mengatasi ini. Saya menganggap Anda menggiring opini di sini. Mohon maaf, sorry. Iya kan? Sorry. Saya kan kita harus apa-apa. Maksud saya ini adalah pandangan satu orang. Katakanlah saya gitu ya. Jadi begini. Dari ini kan saya ambil dari diskusi ini tadi kan gitu ya. Saya dengan Akbar di periode pertama kita bikin relawan ketuk pintu. Ingat di Palembang kita sama-sama jalan. Kemudian di periode kedua saya jubir juga. Saya mau kasih tahu Akbar, apa sih yang saya dapat dari Jokowi selama ini, selama saya menjadi bagian dari TKN dia waktu itu. Saya mau kasih tahu, tidak satu rupiah pun saya dapat apa-apa. Tidak satu jabatan pun saya dapat dari beliau. Akbar kan tahu. Enggak, jangan dibawa ke wilayah enggak. Tadi kan Ferdinand bilang dia sebagian orang yang kecewa, sudah mendukung kecewa. Tapi saya ingin mengatakan kepada Akbar, kepada Ferdinand bahwa saya orang yang mendukung dia, tapi saya nggak kecewa. Nah itu poin saya. Jadi jadi kan inti dari politik itu kan kekuasaan, Bar. Oh iya. Iya kan? Makanya itu tadi saya ungkapkan seperti itu. Iya, tapi kan kita juga nggak boleh juga kemudian seolah-olah bahwa ini adalah permainan Pak Jokowi sehingga akan menuju sini. Ini permainan Jokowi untuk menuju, kan nggak gitu juga. Sebentar dulu. Saya belum selesai. Oke, silakan. Lanjut. Saya belum selesai. Kalaupun Pak Jokowi misalnya ingin tetap berada dalam frame besar ya, untuk namanya nggak hilang gitu ya, menurut saya itu sah-sah saja, gitu. Ya kan, nggak ada masalah dalam menurut saya di politik itu nggak salah. Sama sekali nggak ada masalah. Iya, maka kenapa kita ribut soal? Makanya, jadi saya. Kalau kita melihat realitas tekanan publik sekarang, terutama terhadap Gibran, yang publik melihat ya kita tidak menjernalisir, tetapi setidaknya banyak perbincangan publik terkait dengan peran Gibran di tengah pemerintahan Pak Prabowo Subianto saat ini, yang belum bisa memberikan sesuatu, membuktikan dirinya bahwa dia memiliki kapabilitas layak untuk menjadi wakil presiden. Kenapa demikian? Karena di beberapa kesempatan ketika memberikan sebuah statement di beberapa acara, beliau juga terlihat gagap. Pernah juga beredar di media video beliau memimpin sebuah rapat tentang olahraga. Beliau kan mendiktekan membaca dari sebuah tablet. Kemudian setiap turun ke lapangan, kita melihat bahwa beliau hanya menyasar membagi bansos lah, membagi susu lah, membagi apalah yang bisa dibagi, bahkan skincare. Dan dalam teori politik ini memang akan sangat menguntungkan bagi Gibran. Karena seseorang yang diberi, apalagi SMP SMA sekarang nanti akan menjadi pemilih pemula di 2029. Mereka itu akan dikumpulkan menjadi suara yang sangat banyak. Dan pertarungan ini tidak mudah. Biar bagaimanapun, secara politik Pak Jokowi pasti ingin mempertahankan Gibran untuk bisa tetap eksis dalam kancah politik nasional. Sementara persaingan di 2029 itu, kita kalau melihat masa depan politik Pak Prabowo, kita tanda kutip Prabowo baik-baik saja, beliau pasti akan masih
2 periode lah kita anggap begitu. Tetapi pertarungannya kan di level nomor 2, Wapres. Ini ada Pak SBY dengan putranya Mas AHY, ada juga Ibu Megawati dengan mungkin Mbak Puan atau Mas Prananda yang sama-sama memiliki karir dan peluang politik. Dan ini kan hal yang tidak mudah untuk dilihat oleh Pak Jokowi ke depan ini, dan ini persaingan pasti akan berat. Maka semua akan berlomba-lomba, termasuk Pak Jokowi sendiri akan berusaha menciptakan image bahwa Gibran ini baik-baik saja dan layak. Kalau tanpa itu ya tentu namanya cerita beban politik terhadap Pak Prabowo itu tentu akan terbawa terus, dan 2029 bisa saja Pak Prabowo, gue udah stres sama lu 5 tahun, udah gue ganti deh. Kalau sudah begitu keputusannya, apa yang akan terjadi? Pak Jokowi kan tentu akan mungkin melakukan sebuah langkah politik. Maka kemudian maju, apalagi MK sudah memutuskan semua partai politik peserta pemilu boleh mengajukan calon. Maka kemudian ketemulah titik kita bahwa memang Pak Jokowi menggunakan logikanya Irma Suryani Chandiaku tadi mengatakan sebagai orang tua, saya wajib dong menjaga pasti saya. Itu ketemu di situ. Itu pasti. Tapi